Xiao Tuzi, cepat bangun. Ibumu masih menunggumu. Pergilah menyelamatkannya. Tetaplah bertahan. Ibu. Ibu. Gimana ini? Indah sekali. Siapa kamu? Kenapa kamu sama persis seperti ibumu? Bahkan tidak mau kepalamu disentuh. Maksudmu di mimpi? Orang yang ditunggu ibumu untuk kuselamatkan? Kalau mau aku menyelamatkan ibumu, panggil aku kakek Liu dulu. Kakek yang masih muda begini, apa kamu bisa? Muda. Aku adalah penjaga ibumu. Aku sudah hidup selama lebih dari 2000 tahun. Memanggilku kakek tidak ada ruginya, kan? Halo kakek Liu. Kakek Liu, di mana ibuku? Bagaimana caranya aku bisa menyelamatkannya? Ibumu ada di sana. Ah, sudahlah. Si bola kisil. Untuk menyelamatkan ibumu, kamu membutuhkan segel Gyo Kaisar dan pedang perunggu pusaka keluarga Su. Setelah kamu menemukannya, kamu akan tahu di mana ibumu berada. Kaisar. Kakek Liu. Kaisar sudah tidak ada lagi. Tuan Tuo, kamu akan mengetahuinya setelah bangun nanti. Kakek mau pergi. Kalau ada urusan mendesak, ketuk 3 kali, kakek akan keluar. Ada apa? Paman Pangeran, Xiao Tuanzi perutnya sakit. Mau ke kamar mandi, kamar mandi. Xiao Tuanzi, di sini toiletnya disebut Maofang. Toilet. Yang Mulia Pangeran, ujian akhir akan segera dimulai. Biar aku yang mengantar. Pergilah. Pangeran Keenum tidak akan berubah pikiran kan? Aku sama sekali tidak pernah setuju untuk mengikuti kompetisi apa. Pangeran Keenum yang terhormat ternyata tidak menepati janji. Padahal baru saja berkata, siapa yang kalah harus berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing. Benar kan? Kalau tidak mau menggonggong, jilat sepatuku sampai bersih. Camry. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kalian tidak boleh mengganggu orang. Kamu dari mana si kentang kecil? Tahu nggak siapa aku? Aku si kentang kecil dari selatan. Bagaimana denganmu? Kami, Lin Lu. Tapi aku adalah kepala sekolah dan anak angkat putri mahkota. Kalau itu benar, cepat pergi dari sini. Apa itu kepala sekolah? Kalau kamu nggak tahu apa itu cicil, kamu pasti orang dari masa lalu ya. Bagaimana kamu tahu? Sayang, minggir dulu. Kan cuma permainan melempar panah ke dalam guci. Aku mau bertanding sama kamu. Aku saranin kamu jangan ikut campur. Kalau tidak, aku akan membuatmu ikut menggonggong seperti dia.
Seharusnya, prinsipnya sama seperti permainan melempar cincin di taman, kan? Kalau kamu kalah, kamu harus ikut bersamanya. Berlutut di bawah rok delima aku dan meniru suara anjing. Kalau kamu kalah, Bagaimana mungkin aku kalah? Aku ini dinasti Dayue. Putri angkat Putri Mahkota Lin. Putri Mahkota adalah juara pertama lomba melempar tabung di dinasti Dayue. Tak pernah ada yang bisa mengunggulinya. anak angkat Putri Mahkota. Kalau kamu kalah, Kalau aku kalah, aku akan sujud 3 kali di hadapanmu. tidak perlu. Aku hanya ingin kau berkata maaf 3 kali dengan lantang kepada Pangeran Kinem. Jangan memanfaatkan situasi ini. Baiklah, ayo mulai. Tunggu sebentar. Aku Linlu selalu menepati janji. Lagi pula, kamu juga orang yang menepati janji. Apa yang perlu ditakuti dengan menandatangani ini? Baiklah. Aku akan menuruti permintaanmu kali ini saja. Biar nanti kamu tidak ingkar janji. Pertandingan resmi dimulai. 1 babak menentukan pemenang, masing-masing 5 anak panah. Siapa yang paling banyak mengenai sasaran? Siapa yang paling banyak mengenai sasaran? Dia yang menang. Linlu berhasil mengenai semuanya. Bisakah kamu melakukannya? Xiao Tuanji sudah 4, tinggal 1 lagi. Jika panah ini masuk, pertandingan akan diulang. Jika panah ini meleset, maka dia harus menanggung penghinaan bersama Pangeran Kinem. Si bola Kessel. Jangan gugup. Kamu pasti bisa. Kakak, kamu menang. Anak kecil ini lumayan hebat. Minta maaf. Maaf, Kamu nyamuk ya. Bicaralah lebih keras. maaf. Hahaha. Ujian akhir sudah tiba. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Terima kasih, Kak. Linlu tidak akan menyerah begitu saja. Jangan khawatir. Kakak akan melindungimu mulai sekarang. Cepatlah pergi ujian. Lulu, cepat lihat si kentang kecil itu. Bagaimana bisa dia dipeluk oleh Pangeran Mahkota? Aku juga belum pernah dengar kalau Pangeran Mahkota punya anak perempuan. Ayo mulai. Ujian akhir semester sesi pagi kali ini dibagi menjadi 3 bagian, puisi, matematika, dan bahasa asing.
Peserta dengan nilai tertinggi, selain akan mendapatkan 100 liang emas untuk dirinya sendiri, gaji tahunan orang tuanya akan digandakan. Ujian pertama adalah puisi spontan, yang harus menyertakan hewan. Para guru yang mulia Pangeran Mahkota, siswa bernama Lin Lu memiliki permohonan kecil. Saya mendengar bahwa putri yang berada di pelukan Yang Mulia Pangeran Mahkota adalah seorang jenius. Baru saja dalam pertandingan melempar panah ke dalam guci, dia juga mengalahkan saya. Apakah boleh dibuat pengecualian? Agar nona ini juga boleh ikut serta? Si kecil, apakah kamu ingin bertanding? Lulu kan mendapat peringkat pertama dalam lomba puisi pada ujian akhir semester lalu. Nanti pasti ada yang lucu nih. Aku bukan siswa Akademi Nasional. Kenapa kamu berani menantangku dalam permainan melempar panah ke guci, tapi tidak berani menantangku dalam puisi? Nona Tuanji, apa kamu ciut? 300 puisi tang seharusnya sudah cukup kan? Jangan gugup, cukup sebutkan saja apa yang terlintas di pikiran. Kalau begitu, aku akan mulai dulu sebagai contoh. 1, 2, 3, 4. Angsa-angsa berenang dengan leluasa di air. Angsa, angsa, angsa. Leher terangkat menyanyikan lagu ke langit. Bulu putih mengapung di air hijau. Cakar merah mengaduk gelombang biru. Paman Pangeran, bukankah puisi saya kurang bagus? Kalau begitu, aku akan membacakan puisi yang lain. Tidur di musim semi tanpa menyadari fajar. Di mana-mana terdengar kicauan burung. Suara angin dan hujan semalam. Entah berapa banyak bunga yang gugur. Apakah puisi ini juga tidak bagus? Baiklah, betapa indahnya puisi angsa ini. Bagus sekali. Di mana-mana terdengar kicauan burung. Puisi yang bagus. Lalu berapa nilai yang bisa kudapat untuk puisiku? 10, tidak, 12. Baru 12 poin. Itu 2 poin lebih tinggi dari nilai sempurna. Apa lagi yang kamu mau? Kentang kecil yang muncul dari celah batu. Selanjutnya matematika dan bahasa asing. Tapi itu mata pelajaran eksklusif Akademi Nasional. Berani nggak kamu bersaing denganku? Kamulah yang muncul dari celah batu. Kalau kamu kalah, tulis 100 lembar kata maaf dengan huruf besar. Ujian kedua adalah bahasa asing. Menulis ulang 26 huruf alfabet Inggris. 1 huruf 1 poin. Nilai maksimal 26 poin. Waktunya tetap 1 batang dupa. Sai Pola Kesil. Panggil kakek Liu. Ada apa? Kakek Liu. Kenapa di dunia ini juga ada bahasa Inggris ya? Nanti kalau kamu sudah menemukanmu, kamu akan mengetahuinya. Baiklah.
Xiao Tuanzi mendapat nilai 20. Lin Lu menang tipis dengan skor 21-20. Nona Tuanji juga tidak lebih dari itu. Skor imbang 1. Masih ada satu pertandingan lagi. Siapa yang menang atau kalah, belum bisa dipastikan. 99 tambah 99 ditambah 99. Sama dengan waktu 1. Asap kompor. Jawaban benar akan mendapat 10 poin. Kalau saja tidak bisa menggunakan sempoa, aku penasaran bagaimana kamu bisa menang. Nineteen dikurangi 9. 19 dikurangi 9. Tambah 0. Ninety-nine kali 0. Si bola Kesil, kamu tidak menggunakan sempoa. Bagaimana kamu bisa menghitung jawaban yang benar? Kakak Yue Ching. Jawaban ini adalah 45. Kakak Yue Ching, bagaimana kamu bisa menghitungnya secepat itu? Karena 5 kali 9 sama dengan 45 kan? Bagaimana ya aku menjelaskannya? Di zaman kami, soal ini diubah menjadi perkalian. Bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Bu Guru, saya menebaknya. Kalau menebak, bagaimana bisa dianggap benar? Baik menebak maupun menghitung, aturan penilaiannya adalah jawaban benar mendapat 10 poin. Penerima kekalahan 100 lembar. Maaf Xiao Tuanji. Si bola Kesil. Si bola Kesil. Si bola Kesil. Aku tidak sengaja. Si bola Kesil. Paman pangeran ini sakit sekali. Kudengar Yang Mulia Pangeran membawa seorang jenius kecil, Xiao Tuanji, untuk mengacaukan acara ini. Bolehkah saya melihatnya sebentar? Mengapa dia begitu mirip dengan Xiao Qing? Si bola Kesil. Ibu, kamu ibuku kan? Ibu, di mana kamu? Anak kecil yang manis. Kamu harus mendengarkan nenek buyut dan kakek. Dan paman-pamanmu. Dan pastikan kamu tumbuh besar dengan bahagia, ya? Ibu pernah memberimu kalung cincin. Masih ingat? Itu hadiah dari ayah untuk ibu. Jika kamu menemukan kalung cincin itu, maka kamu akan menemukan ayah. Anak kecil yang manis. Kondisi kesehatan ayah sedang tidak baik. Tolong bantu ibu merawat ayah. Bisa. Tentu saja, si bola kecil. Tolong rawat ayah dengan baik. Adik kecil, waktunya sudah habis. Kamu harus pergi. Kalau tidak, jiwamu akan lenyap.
Ibu. 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 Sayang. Sayang pelan-pelan. Tuanzi, jangan takut. Mereka semua adalah keluarga ibumu. Ini adalah buyutmu, nenek dari ibumu. Hello, Nenek Buyut. Anak yang baik. Itu adalah kakekmu, Yoming ayah ibumu. Hello, kakek. Hello sayang. Orang itu adalah paman tertua kamu, Yezong kakak tertua ibu. Lucu sekali. Cepat biar aku manja-manja. Wajah mungilnya montok sekali. Baiklah. Sebagai kepala Akademi Nasional, bukankah seharusnya kamu kembali sekarang untuk melanjutkan pengawasan ujian? Kamu adalah kepala akademi, Ayah Baptis Lin Lu. Kamu adalah kepala sekolah Lin Lu dan ayah angkatnya. Ya, Paman Pangeran Mahkota, siapa kakak perempuan cantik ini? ini adalah bibi besarmu, sekaligus sahabat karib ibumu. Putri Mahkota. Sayang, akhirnya kamu pulang juga. Kami sangat merindukanmu. Sayang, seharusnya kamu dicekik saat baru lahir. Si bola kecil. Cepat minta maaf ke bibi. Cukup sudah, si bola kecil baru saja pulang. Kamu sudah marah padanya. Kalau kamu tidak mau tinggal di rumah ini, pulang saja ke istana menantumu. Nenek, aku tidak bermaksud begitu. Diam. Sayang. Ini adalah hadiah yang diberikan ibumu saat masih kecil kepada nenek buyutmu. Nenek buyut sekarang memberikannya kepadamu. Ayo pulang ke rumah nenek buyut, ya. Apa ibumu juga orang zaman sekarang? Nenek Buyut, aku tidak bisa pulang. Bisakah kamu memberitahu nenek buyutku kenapa begitu? Kalung yang ditinggalkan ibu untukku masih ada di rumah orang tua angkatku. Paman Pangeran sudah berjanji padaku, dia akan membantuku mengambilnya kembali. Itu kan mudah. Aku akan segera menyuruh orang untuk menjemput orang tua angkatmu. Ayah. Mending tidak usah saja. Kita kirim orang saja untuk menjemput mereka. Beruntunglah, pasangan ini telah merawat si kecil selama bertahun-tahun. Kita memang seharusnya mengucapkan terima kasih secara langsung. Ayah benar sekali. Salam hormat, Tuan. Cucu perempuan saya selama beberapa tahun ini telah dirawat dengan baik oleh kedua bapak. Ini 100 liang emas. Saya Pola Kessel. Ayo kemari. Salam hormat kepada orang tua angkatmu. Paman Pangeran, saya takut. Si bola Kessel. Kenapa kamu begitu tidak tahu diri? Kalau ini tersebar, orang-orang akan bilang keluarga mertua kita tidak tahu berterima kasih. Oh, benarkah? Lalu luka di tubuh si kecil itu, dari mana asalnya?
Luka apa? Yang mulia Pangeran Mahkota, jangan salahkan kami ya. Kami memperlakukan si kecil seperti anak kandung sendiri. Kami tidak tega membiarkannya mengalami sedikit pun ketidaknyamanan. Bagaimana mungkin kami memukulnya? Benar sekali. Mereka juga telah melakukan perjalanan waktu. Mereka juga telah melakukan perjalanan waktu. Xiao Tuanzi, jangan sampai tertipu oleh penampilan mereka. Itu hanyalah kulit luar saja. Oh, begitu ya. Sayang, katakanlah. Bagaimana pasangan ini memperlakukanmu selama ini? Dengan nenek buyut yang mendukungmu, jangan takut. Dia masih anak kecil kalian. Bagaimana kalian bisa melakukan hal kejam seperti itu? Siapa di sana? Pukul dia dengan keras. Pukul dia habis-habisan. Paman Pangeran kalung ibuku. Di mana kalung si kecil sekarang? Kalung apa? Kami belum pernah melihat kalung itu. Belum pernah melihat. Kalung dengan liontin berbentuk lingkaran. Saat Xiao Tuanzi lahir, adik perempuan kami yang memasangkannya sendiri. Tolong ampuni kami, para orang dewasa. Kami benar-benar belum pernah melihat kalung apa. Benar-benar belum pernah melihat kalung. Kalau tidak mau mengaku, panggil orang, serdia keluar dan eksekusi. Yang mulia putri. Tolong selamatkan kami. Kami tidak mau mati. Hal ini ada hubungannya denganmu. Tidak. Sebagai putri kerajaan Dayu, bagaimana mungkin aku mengenal anak kecil yang menggemaskan ini? Yang mulia putri, saat itu ketika Anda menyerahkan Cibola Ketik kepada kami, kamu secara khusus memerintahkan agar dia tidak diberi kehidupan yang nyaman. Buat dia menderita seolah-olah lebih baik mati saja. Benar yang mulia putri. Kami mohon demi pengabdian kami selama bertahun-tahun ini kepada Anda. Ampuni nyawa kami. Sayangku sungguh tidak adil bagi putri ini. Siapa yang menyuruhmu? Jika berani berkata satu kata lagi, aku akan membuat seluruh klan kalian ikut mati bersamaku. Mohon nenek dan ayah memahaminya. Aku dan Yue Qing tumbuh besar bersama sejak kecil. Seperti saudara kandung sendiri. Bagaimana mungkin aku akan melakukan hal yang begitu keji? Nenek dan ayah, Lin Yue pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Terima kasih. Kamu ini bodoh, ngomong apa sih? Masih mudah ditipu seperti dulu. Aku, Lin Yue, bersumpah di hadapan langit. Jika aku melakukan sedikit pun hal yang merugikan Tuan Ji, biarlah aku tertabrak kereta kuda saat keluar rumah. Baiklah. Ayo bangun. Sayang. Kamu tahu di mana kalung ibumu disimpan? Cincin dan kalung itu sudah lama kubuang ke tanah kosong di tepi danau di kediaman mertuaku. Selama hidupmu ini, kamu tak akan pernah tahu bahwa Yue Qing Huai mengandung anakmu. Nenek buyut, bukankah di kediaman Yue ada sebuah danau? Ayah, sayangku. Dulu ibumu sangat suka berkeliling dengan perahu di sana. Mau minta kembali ke nenek buyut.
Mau nggak kita pulang ke rumah Nenek Buyut? Baiklah. Mobilnya sudah menunggu di luar, tepat di depan pintu. Paman Pangeran, si bola kecil pasti akan datang lagi untuk bermain denganmu. Tunggu si bola kecil ya. Yang Mulia Pangeran. Kedua orang ini. Dimasukkan ke dalam penjara. Sampai mereka mengaku kebenarannya. Jangan. Pangeran, ampuni aku. Nenek Buyut, bolehkah aku bermain menggali tanah di sini? Nenek, ini kurang pantas. Sebagai seorang putri bangsawan, bagaimana bisa bermain dengan benda yang begitu kotor? Nenek Buyut hanya bisa bermain sebentar. Kalau begitu, hanya sebentar saja. Ada. Kenapa kamu nakal seperti ibumu ya? Tanah ini kotor dan keras. Tangan si kecil jadi terluka. Gimana dong? Siapa di sana? Tolong berikan sekop untuk si kecil. Terima kasih, Nenek Buyut. Di kebun kecilku, menggali dan menggali, menanam benih-benih kecil, menumbuhkan bunga-bunga kecil. Di kebun yang besar, menggali, dan menggali, menanam benih-benih besar. Sayang, lagu apa yang kamu nyanyikan itu, Nenek Buyut? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Menantu perempuan juga belum pernah mendengarnya. Mungkin diajarkan oleh Pangeran Mahkota. Nenek Buyut, aku menemukan kalung ibuku. Benar, ini kalung Chinger. Berlian di atasnya masih milikmu. Ayahku. Jaga baik-baik. Kali ini jangan sampai hilang lagi. Kenapa Nenek Buyut? Kamu tidak mau membicarakan ayahku? Sinchin Berlian. Cinta itu sekeras berlian. Seandainya aku tahu. Seharusnya aku menghancurkannya dan memberikannya kepada ikan. Memberi makan ikan. Nenek. Gimana Xiao Tuanji? Aku sudah pulang. Xiao Tuan, hati-hati. Sebola kecil. Sayangku. Pat, tolong. Aduh, Xiao Tuanji jatuh ke danau. Anak nakal ini benar-benar beruntung. Bahkan dalam keadaan seperti ini pun dia tidak mati. Setelah Xiao Tuanzi selesai minum, kantong aprikot kering ini jadi milikmu. Aduh, kamu si rakus kecil, semuanya milikmu. Anak kecil yang manis. Kalau begitu, ceritakan ke kakek, bagaimana kamu bisa jatuh ke danau? Ayah. Xiao Tuanzi sedang di tepi danau, lalu adik kedua berteriak keras. Mungkin Xiao Tuanji kaget. Sehingga dia terjatuh ke danau. Bukan, kamu yang menjegal kakiku.
Tidak mungkin aku adalah bibi dari pihak ayah Xiao Tuanzi. Aku bahkan belum sempat menciumnya. Apakah kalian masih curiga bahwa aku dan dia, orang tua angkatnya, bersekongkol? Aku sudah tahu apa itu menantu seperti anak sendiri. Aku ini putri menantu utama. Di rumahmu bahkan tidak seberarti itu. Yejong, aku mau bercerai darimu. Bukan berarti aku tidak percaya padamu, lo? Lalu apa itu? Yang Mulia Pangeran telah tiba. Kakak perempuan, ini kan milikmu. Bukan, ini bukan Pasangan gelang naga dan burung phoenix ini adalah yang diberikan oleh Ibu Suri sebagai hadiah ulang tahunmu. Kamu tidak ingat? Aku ingat dengan sangat jelas. Oh, itu milikku. Gelang ini hilang beberapa tahun yang lalu. Tidak tahu dicuri oleh pencuri mana. Sudah dicari berhari-hari tapi tidak ketemu. Terima kasih adikku yang telah menemukannya untukku. Kakak perempuan. Lalu, bagaimana dengan surat pengaduan ini? Mereka menuduhku secara tidak adil. Keluarga Yue kami tanpa menantu perempuan seperti dirimu. Sayangku, selama ini kamu telah mengalami ketidakadilan. Nenek buyut, si bola kecil tidak dirugikan. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis. Kenapa Xuanzi dijual kepada mereka? Kenapa? Kenapa? Yejong, kau tidak mengatakan bahwa seumur hidup ini, apapun yang kulakukan, kau akan selalu percaya padaku. Kenapa setiap kali ada urusan dengan adikmu, kamu langsung tidak percaya padaku? Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Atau kamu mencintai adikmu melebihi ikatan kekeluargaan? Jangan bicara sembarangan. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Atau kamu mencintai adikmu melebihi ikatan kekeluargaan? Jangan bicara sembarangan. Kamu begitu mencintainya. Kamu dahulukan. Kapan kamu mengetahuinya? Sejak kamu mulai berencana menikah denganku. Kalau begitu, kenapa kamu masih mau menikahiku? Yejong, aku tidak akan bercerai. Keluarga kerajaan tidak bisa menerima aib seperti ini. Aku memang menyukaimu. Tapi kalau dibandingkan dengan Tuanzi, tidak ada artinya. Yejong, jika kamu menceraikanku, jangan harap bisa dapatkan kabar tentang Yue Qing lagi. Bukankah Ching Ching meninggal beberapa hari setelah Tuzi lahir? Dia masih hidup. Kalau tidak percaya, coba gali kuburannya dan lihat sendiri. Apakah jenazahnya masih ada di sana? Katakan, di mana adikku? Mohon padaku. Mohonlah padaku, maka aku akan memberitahumu. Tuan muda pertama, tuan muda kedua, baru saja menyelamatkan nona muda, tapi tanpa sengaja digigit ular air, dia hampir tidak bisa bernapas.
Yue Xing. Cepat bangunlah. Kamu pernah bilang akan bersamaku seumur hidup. Juga bilang akan menjadikan aku istri orang terkaya, menikmati kemakmuran seumur hidup. Restoran kecil kita baru saja dibuka. Kamu sudah mau mengingkari janji. Yue Xing, bangunlah. Bibi kedua, maafkan aku. Ini semua salah si kecil. Apa gunanya minta maaf? Apakah bisa menghidupkan kembali Yue Xing? Pergilah. Xie Xing, Bibi kedua, jangan menangis-menangis. si bola kecil. Maaf. Tadi bibi kedua, aku tidak sengaja mendorongmu. Bibi kedua, tidak apa-apa, tenang saja. Saya bola kecil. Kakak Yue Ching. Lihat, ini apa? Terima kasih, Yang Mulia Pangeran. Aku akan memetik lagi. Kakak Yue Ching, kamu. Kakak Yue Ching. Darahmu bisa. Shay, harus dijaga kerahasiaannya ya. Xiao Tuanzi, darahmu memiliki khasiat menghidupkan kembali orang mati. Bibi kedua, paman kedua tidak akan mati. Si bola kecil. Sayang, ingat baik-baik, jaga rahasia tentang fungsi darahmu. Jangan gunakan lagi, mengerti? Darah Ching-Ching juga memiliki khasiat yang sama, sepertinya. Sayang telah mewarisi kemampuannya. Mohon kepada Yang Mulia Pangeran dan Bibi kedua untuk menjaga rahasia ini, agar tidak mendatangkan bahaya yang mengancam nyawa si Sayang. Apakah si kecil itu akan mewarisi penyakit Ching-Ching? Ching-Ching, di sana sangat berbahaya. Cepatlah kemari, si kecil masih menunggumu, si kecil. Aku tidak punya anak. Si kecil bukan anak. Datanglah ke sini, kakak kedua, patuh. Aku tidak punya kakak kedua. Aku anak tunggal. Di rumahku hanya ada aku satu-satunya. Ching Ching. Ching-Ching. 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 Kalian, siapa sih? Kenapa berpakaian seperti itu? Apakah kalian sedang syuting film? Tidak mungkin, saya pasti akan melindungi Yao Tuanzis. Aku pasti tidak akan membiarkannya mengalami nasib yang sama. Lin Yue bilang Ching-Ching tidak mati. Mungkinkah karena darah?
Menteri Wei. Mengenai keterlibatan Pangeran Mahkota dalam urusan pemerintahan ini, bagaimana pendapat Anda? Hamba tidak berani. Aku menyuruhmu berbicara. Menurut hamba, ikuti kehendak rakyat. Dasar orang tak tahu diri. Apakah kalian berharap aku mati? Hamba tidak berani. Menteri Wei, bukankah kau selalu bersikap netral? Kenapa hari ini malah membela Pangeran Mahkota? Tidak berani. Kalian juga merasa seperti itu, bukan? Yang Mulia, wilayah barat mengalami kekeringan parah tahun ini, sehingga banyak pengungsi yang berdatangan ke ibu kota. Kebetulan sekali. Serahkan saja urusan ini kepada Pangeran Mahkota. Jika Pangeran Mahkota berhasil menyelesaikannya, baiklah. Jika tidak, kita cari orang lain untuk menjadi putra mahkota. Bagaimana pendapat para menteri? Yang Mulia sungguh bijaksana, panjang umur selamanya. Menteri Su, ini adalah pertama kalinya Yang Mulia Putra Mahkota menangani masalah besar seperti pengungsi. Harap Anda membantunya dengan sebaik-baiknya. Hamba akan mematuhi perintah Yang Mulia. Uang tidak diberikan, tanah tidak disetujui. Mereka hanya memberi kami 10 karung beras. Ini membuat kami bingung. Bagaimana kami bisa menampung para pengungsi ini? Yang Mulia ini jelas-jelas berniat menyingkirkan Anda. Yang Mulia Pangeran Mahkota. Paman dan kakek dari Pangeran Mahkota. Ini sangat enak, silakan dicoba. Si Bosa Kessel. Saya dan Yang Mulia Pangeran Mahkota ingin berbicara. Kamu pergi main dulu ya. Kakek Liu, kakek dan paman putra mahkota. Kenapa kalian tidak senang? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Si Bola Kaisil. Paman pangeranmu telah ditipu oleh ayahnya, Sang Kaisar. Si bola kecil, kita harus melewati rintangan Pangeran Mahkota itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan segel kerajaan untuk menyelamatkan ibu. Mengerti? Rasanya enak, Pak Guru. Ayo kita makan dulu, baru kita bahas nanti. Guru, jangan terburu-buru. Masih ada 1 hari lagi sebelum gerbang kota dibuka. Kita masih punya waktu untuk mengerjakan soal. Paman Pangeran, soal apa yang akan kalian kerjakan? Kalau memang tidak bisa, aku akan mengosongkan semua rumah di kediaman Yue dulu. Agar para pengungsi ini punya tempat tinggal sementara. Mengapa tidak mengajarkan mereka cara memancing saja? Toko paman kedua baru saja kedatangan barang baru, dan kebetulan sedang kekurangan tenaga kerja. Pengungsi kali ini diperkirakan berjumlah lebih dari 2.000 orang. Toko kecil paman kedua kamu, paling banyak hanya bisa menampung sekitar 10 orang. Dari lebih dari 2.000 orang itu, ada lebih dari 300 anak-anak. Nah, kamu main dulu saja, ya. Paman Pangeran, aku punya ide. Misalkan kita punya tempat yang sangat luas untuk menampung para pengungsi itu. Siang hari, Paman Sulung bisa mengirim guru, mengajari anak-anak menulis dan membaca. Paman kedua bisa mengajari para pria dewasa cara memanggang, sedangkan bibi kedua bisa mengajari para wanita dewasa mengurus logistik, seperti mengurus pesanan sate dan pembayaran dan sebagainya. Jika pada tahap awal belum ada pendapatan, maka mereka akan disediakan makan. Nanti kalau sudah ada penghasilan, masing-masing bisa mencari nafkah sendiri. Saya tidak ada masalah. Seti sangat populer. Saya dan teman-teman sedang mempertimbangkan untuk membuka beberapa gerai sate lagi di Beijing. Saat ini kami sedang kekurangan tenaga kerja. Merekrut beberapa ratus orang, tidak masalah. Di sini juga tidak ada masalah. Setiap hari bisa mengirim 2 guru secara bergiliran untuk mengajari anak-anak membaca dan menulis. Lalu bagaimana dengan tempat tinggalnya? Saya punya sebuah rumah di bagian utara kota, rumah mas kawin, yang saya beli untuk Xiaoqing. Dapat menampung lebih dari 100 orang. Seandainya Xiaoqing masih hidup,
Saya yakin dia pasti bisa mengeluarkannya. Apakah sebaiknya kita memberitahu semua orang bahwa adik perempuanku mungkin masih hidup? Paman, ibu benar-benar masih hidup. Apa? Ibu bukan mungkin masih hidup, tapi memang masih hidup. Si bola kecil. Kamu bisa mendengar suara hati paman. Paman, ibu benar-benar masih hidup. Ching Ching masih hidup. Kakak Yue Ching masih hidup. Kakak Yue Ching masih hidup. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri saat Xiao Qing dimakamkan. Tidak benar. Ibu benar-benar masih hidup, dan dia juga mengatakan, temukan ayah dan rawatlah dia dengan baik. Si kecil itu. Apakah kamu tahu di mana ibumu berada? Di dalam mimpi. Nenek. Ayah, adik. Maaf, aku telah menggali kuburan adik perempuanku tanpa izin. Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang membuat almarhum tidak bisa beristirahat dengan tenang? Nenek, dengarkan aku. Jenazah adik perempuanku tidak ada di dalam sana. Kemungkinan besar dia masih hidup. Darahnya bisa menyelamatkan semua makhluk. Siapa tahu? Dia mungkin sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Bodoh. Menyelamatkan diri dengan darah sendiri. Bukankah itu berarti dia jadi abadi? Paman Pangeran Mahkota, bisakah kau segera naik tahta dan meminjamkan cap kerajaan itu kepadaku? Jangan bicara sembarangan. Tidak apa-apa. Si bola kecil. Bisakah kau memberitahu Paman Putra Mahkota? Untuk apa Paman Pangeran Mahkota membutuhkan segel kerajaan itu? Sama seperti Paman Putra Mahkota, untuk menyelamatkan ibu. Si bola kecil. Bagaimana kamu tahu? Paman Pangeran sendiri yang mengatakannya. Kau harus segera naik takhta untuk menyelamatkan ratu. Kamu juga bisa mendengar isi hatiku. Kamu juga bisa mendengar isi hatiku. Si kecil itu. Katakan pada nenek buyut. Apakah tubuhmu merasa tidak enak badan? Apakah ada makhluk halus yang berbicara padamu? Lalu apakah ada yang memberitahumu bahwa kamu bukan orang dari dunia ini? Si bola kecil hanya bisa mendengar suara-suara sedih. Tapi Xiao Tuanzi memang bukan orang dari dunia ini. Yang Mulia Pangeran, tolong segera carikan seorang tabib istana untuk memeriksa dan mengobati si bola kecil. Dulu adikku selalu mengatakan hal seperti itu. Sebelum akhirnya melompat dari gedung. Ibu mungkin juga bukan berasal dari dunia ini, tapi aku tidak yakin. Yang Mulia Pangeran, aku mohon padamu. Guru Yuezong. Jangan terburu-buru dulu. Siapa tahu? Apa yang dikatakan Xiao Tuanzi itu benar? Karena 5 kali 9 sama dengan 45 kan? 990. Mungkin Xiao Tuanzi datang ke dunia ini memang untuk menyelamatkan ibunya. Si bola kecil. Cara menyelamatkan pengungsi yang baru saja kamu sebutkan. Apakah itu juga? Hanya sebagian kecil saja. Coba tanyakan. Sate itu, apakah juga merupakan makanan dari dunia kalian? Ya, masih banyak sekali makanan enak lainnya. Hot potato susu stick keju. Semuanya berasal dari dunia kami. Sai bola Kessel. Paman Pangeran berjanji padamu. Pasti akan segera naik takhta. Dan menyerahkan segel kerajaan kepadamu. Yang Mulia Pangeran, keluarga Yue kami pasti akan sedia. Setia kepada Yang Mulia Pangeran Mahkota. Terima kasih kepada kakek, nenek buyut, dan para paman. Nenek buyut, untuk menyelamatkan ibu, kami membutuhkan pusaka keluarga Su. Apakah kalian mengenal keluarga Su? Nenek buyut, apakah ini keluarga Su yang dimaksud? Apakah ini keluarga Su milik ayahku? Kalau begitu, sekarang kita bisa pergi menemui ayah, dan pergi bersama ayah untuk menyelamatkan ibu.
Ada apa? Apa ayah tidak mau menyelamatkan ibu? Tidak. Bagaimana mungkin ayah tidak ingin menyelamatkan ibu? Bagaimana kalau kita serahkan saja urusan ini kepada orang dewasa? Segel Giok dan pedang perunggu. Si bola Kessel. Apakah kamu tahu di mana ibumu? Di Gunung Sijing. Gunung Sijing. Paman Pangeran, apakah kamu tahu Gunung Sijing? Paman Pangeran, apakah kamu tahu Gunung Sijing? Wilayah terlarang kerajaan. Mungkinkah adikku ditangkap oleh kaisar? Jangan bicara sembarangan. Tunggu sampai adikku diselamatkan. Akan ada jawabannya. Yang Mulia. Yang Mulia Pangeran Mahkota, Anda telah mengatur lebih dari 2.000 pengungsi dengan sangat baik. Dan tidak menimbulkan keributan. Menteri Wab. Ini baru lewat 1 hari. Kata sangat baik itu, sepertinya kurang hati-hati dalam penggunaannya. Bukan? Tuan Su, meskipun baru 1 hari, sebagian besar pengungsi sudah mulai bekerja. Bukankah hal ini layak disebut terkelola dengan baik? Atau apakah Tuan Su mengharapkan kekacauan? Anda memaksakan argumen. Yang Mulia, harap perhatikan dengan saksama. Baiklah. 3 hari kemudian, para pengungsi ini tidak menunjukkan tanda-tanda kerusuhan. Izinkan Pangeran Mahkota ikut serta dalam urusan pemerintahan. Sidang telah usai. Ibu, akhirnya kamu datang menemui rusa kecil. Linlu. Ibu butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Setelah hal ini selesai, si rusa kecil bisa setiap hari melihat. Benarkah? Masukkan ke dalam bubur untuk para pengungsi itu. Apakah ibu akan mati? Kamu takut? Aku tidak takut. Selama aku bisa melihat ibu setiap hari, aku bisa melakukan apa saja. Kamu baik-baik saja. Sai Bola Kessel. Kamu kenal orang itu? Bibi kedua. Dia adalah orang yang mengganggu Pangeran Kinem. Dia adalah anak angkat paman pertama dan bibi pertama. Oh, itu Linlu ya? Gak, nyangka. Dia sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Dia juga anak yang nasibnya kurang beruntung. Untungnya dia diadopsi oleh paman dan bibi besarmu. Dia adalah anak yang dibawa pulang oleh... Dan bibi sulungmu temukan di pegunungan karena ibumu saat itu belum menikah. Jadi dia dibesarkan atas nama bibi dan pamanmu. Apakah ibuku akrab dengan bibi sulungmu? Tapi tempat ini berjarak puluhan LI dari kota. Perjalanan pulang pergi memakan waktu 3 jam. Sebelum dokter tiba, aku khawatir anak-anak ini sudah tidak selamat lagi. Ini sepertinya diare ya. Saya punya Kara. Kara apa? Di tempat kami. Kalau anak-anak diare, orang dewasa biasanya memanggang sebongkah batu bata agar anak itu duduk di atasnya untuk menghentikan diare. Memanas ke bata-bata. Apakah itu efektif?
Lagi pula setidaknya ada 100 lebih anak. Anak yang memakan bubur ini. Dari mana bisa dapat batas sebanyak itu? Coba saja, siapa tahu berhasil. Siapa tahu berhasil. Bibi kedua istrinya. Cepat suruh orang menyalakan api. Aku akan segera mencari bahan-bahannya. Sai bola kesil. Resep tradisionalmu ternyata cukup ampuh. Sebagian besar orang yang diare sudah membaik, loh. Bagus sekali, Paman Sulung. Ada masalah kakak tertua, Pangeran Mahkota telah ditahan. Ada apa? Katanya karena orang tua siswa akademi kerajaan, yang anaknya keracun. Sampai-sampai mereka mengajukan petisi langsung ke Kaisar. Tidak mungkin. Siswa-siswa akademi kerajaan tidak memakan bubur ini. Tidak ada satupun yang mengalami diare. Aku akan segera menemui Kaisar untuk menjelaskan kebenarannya. Xiao Tuan, cepat ikuti aku. Susan ini tidak bisa tanpa kamu. Paman, tunggu sebentar. Ada apa? Paman, tolong bawa aku ikut juga. Tidak bisa. Bagaimana kalau ibumu memang benar-benar disembunyikan oleh Kaisar? Tujuannya sangat jelas. Kalau kamu ketahuan, itu benar-benar berbahaya. Paman, bukankah aku justru bisa dijadikan umpan? Itu tidak bisa. Paman, aku mohon padamu, bawalah aku saja. Aku punya banyak ide cerdik. Baiklah. Tapi kamu harus patuh. Kamu itu seperti Kaisar. Kenapa wajahmu begitu familiar? Yuezong, apakah kamu datang untuk membawa bayi bola susu demi membebaskan dirimu dari kesalahan? Hamba tidak berani. Si kecil adalah saksi mata dalam peristiwa ini. Aku hanya ingin menceritakan kejadian ini kepada Yang Mulia. Anak-anak tidak pernah berbohong, loh. Para siswa akademi kerajaan tidak meminum bubur beracun. Paman Pangeran Mahkota juga tidak bersalah. Paman Pangeran Mahkota. Yang Mulia, si bola kecil adalah anak yatim dari adik hamba dan Yang Mulia Pangeran Mahkota telah berteman baik dengan adik hamba sejak kecil. Oleh karena itu, Xiao Tuanzi berani memanggil Pangeran Mahkota sebagai paman. Mohon Yang Mulia tidak menghukumnya. Enak Yue Qing. Bukankah itu berarti darahnya juga memiliki efek keabadian? Tepat sekali, darahnya hampir habis. Jika Pangeran paman saya memang tidak bersalah. Apakah dia bisa dibebaskan? sebola kisil. Kay hadapanku. Si bola kesil. Jangan pergi. Aroma orang ini terasa agak familiar. Aneh, umur orang ini seharusnya sudah habis. Mengapa dia masih hidup? Mungkinkah Itu ibu? Yue Qing Dia meminum darah ibunya untuk memperpanjang hidupnya. Xiao Tuan, tenanglah. Yang terpenting adalah menyelamatkan paman pangeranmu. Yang Mulia, mohon lepaskan Paman Pangeran Mahkota. Para pengungsi juga adalah rakyatku. Dia telah mendorong rakyatku ke dalam penderitaan yang mendalam. Dosanya layak dihukum mati. Yang Mulia, hal ini adalah akibat kelalaian hamba dalam mengelola. Dan tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia Pangeran Mahkota. Jika saya dapat menemukan pelaku yang meracuni dan membuktikan bahwa Paman Pangeran Mahkota tidak terlibat. Ya, itu aku. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu, anak kecil. Aku beri kamu waktu 3 hari. Jika kau tidak bisa menemukan pelakunya, keluarga istrimu akan dihukum mati beserta 9 generasi keturunannya. Baiklah, janji. Si kecil, pamanmu yang tertua sudah menyampaikan pesanmu kepada mereka. Bubur hari ini semuanya sama. Efek racunnya bisa muncul lebih awal atau lebih lambat, jadi semua orang harus waspada terhadap kondisi kesehatan masing-masing. Ibu paman kedua, cepat lihat, dia sedang meracuni Erkin. Linlu, apa yang kamu lakukan? Sekarang Rizni, dia adalah adikmu. Justru karena dia adikmu, kita harus mengutamakan keadilan di atas ikatan keluarga, tidak boleh melindunginya. Ini adalah dosa besar yang bisa memusnahkan 9 generasi keluarga Yue. Meskipun aku bukan saudara kandung, tapi aku juga bagian dari keluarga Yue, dan aku tidak akan membiarkan bencana seperti ini merugikan keluarga kita.
Kakak bodoh, ini garam. Asin. Ini namanya air electrolyte untuk mencegah dehidrasi. Omong kosong. Di buku kedokteran mana tertulis bahwa air garam bisa mencegah dehidrasi? Kamu itu penipu. Kalau begitu, jangan minum. Kalau nggak mau minum ya sudah. Lagi pula aku juga nggak diare. Ternyata kamu memang datang untuk mencari kambing hitam. Apa maksudmu aku? Aku memang tidak diare, tapi perutku sakit sekali. Tadi pagi, saat aku datang bersama bibi kedua, kamu lagi ngapain sih dengan diam-diam begitu? Aku terus mengajar para pengungsi menulis bersama guru Yue. Mana mungkin aku punya waktu untuk datang ke sini? Jangan sampai terdesak lalu menyerang orang lain. Kamu ini kenapa masih berbohong? Kenapa di dunia ini tidak ada kamera pengawas? Padahal benda itu sangat berguna. Bibi kedua, aku tahu kamu suka Xiao Tuanzi, tapi jangan salahkan aku begitu saja. Tunggu sampai ayah angkatku pulang, tanyakan saja padanya. Lin Lu, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Lin Lu, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Ayah angkat, aku salah. Aku tidak sengaja. Membuat 100 pengungsi diare. Bukankah itu juga bukan sengaja? Kalau begitu, apa yang kamu lakukan dengan sengaja? Memasukkan paman pangeran ke penjara? Kamu galak sekali. Aku cuma lagi sembelit belakangan ini. Obat yang diresepkan dokter. Tanpa sengaja jatuh ke dalam bubur. Si bola kesel. Aku tahu siapa pelakunya, itu Lin Yue. Obat ini diberikan oleh Lin Yue kepadanya. Apakah itu diberikan oleh bibi besarku padamu? Jangan menuduh ibuku begitu. Xiao Tuanji, ini tidak baik. Cepat pulang ke kediaman keluarga Yue. Nenek buyutmu hampir dicekik sampai mati oleh Lin Yue. Paman sulung, bibi kedua, cepat kembali ke kediaman keluarga Yue. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin membuatmu sakit parah. Agar perhatian mereka beralih kepadamu, aku tidak bermaksud membunuhmu. Nenek buyut, cepat bangun. Nenek, Cepatlah bangun. Nenek buyut, cepatlah bangun. Nenek buyut. Nenek buyut. Cepat bangunlah. Kakek Liu, apa yang terjadi? si bola kisel. Darahmu hanya bisa menyelamatkan orang yang masih dalam 3 jam terakhir. Setelah 3 shichen. Bahkan jika darahmu dikuras habis pun tidak akan berguna. Aku tidak percaya. Kakek buyutmu benar. Nenek Payut. Nenek Payut. Nenek Buyut, cepatlah bangun. Kakak, lihatlah anting ini. Apakah terlihat familiar bagimu? Itu milik Linya. Kita bicarakan lagi setelah pemakaman nenek selesai. Ayahanda, tolong selamatkan hamba. Hamba secara tidak sengaja membunuh nenek dari keluarga Yue. Kamu yakin dia sudah meninggal? Ya, Ayahanda. Anakmu sudah melakukan semua yang engkau perintahkan. Anakmu tidak menginginkan apapun, hanya memohon agar engkau menyelamatkan aku. Apakah keluarga Yue tahu bahwa Anda yang membunuhnya? Saat ini belum diketahui. Namun, anting-anting hamba jatuh di tempat nenek. Keluarga Yue cepat atau lambat akan tahu bahwa itu milikku.
Anakmu ini pasti tidak akan membocorkan rahasia tentang ayahanda, Chang Yuqing, dan minum darah Kia Badian. Kau pikir, orang yang mengetahui begitu banyak hal tentang aku bisa tetap hidup? Anakmu ini akan seperti permaisuri. Hidup selamanya di kuil, terpisah dari dunia. Kau mengancamku. Yang mulia, darah si kecil sama seperti ibunya. Juga merupakan takdir. Aku bisa mengampuni nyawamu. Tetapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Ucapkan terima kasih kepada ayahanda. Pergilah dan bawa si kecil dari keluarga Yue itu kembali kepadaku. Sama seperti saat kau menculik Yue Qing dulu. Tanpa diketahui siapapun. Ibu, apa yang kau katakan itu benar. Aku akan segera bertemu denganmu lagi. Tapi sepertinya mereka sudah tahu bahwa kau yang menyuruhku melakukannya. Ya, jadi kau akan menyelamatkan ibu, bukan? Ibu menunggumu di sana. Kemana anak ini akan pergi? Di mana sang putri? Tuan muda sang putri sudah 2 hari tidak pulang. Ini ditemukan di tempat kejadian kematian nenek. Maksudmu, putri itu mencekik nenek. Si bola kecil hilang. Kemungkinan besar juga ada hubungannya dengan dia. Semua ini salahku. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Kakak. Jangan salahkan kamu. Lin Yue sudah lama bilang, Qing Qing masih hidup. Kenapa aku tidak pernah terpikir bagaimana dia bisa tahu? Kakak, maksudmu, Xiao Tuanji mungkin mengalami nasib yang sama seperti Qing Qing. Diculik oleh kaisar. Ada orang di sana. Di mana ini? Ada orang di sana? Ada orang di sana? Dari mana asal Xiao Tuanzi ini? Halo, Bu. Kenapa dia mirip sekali dengan Qing Qing? Bu, saya agak haus. Boleh minta segelas air? Minumlah pelan-pelan. Bu, kenapa Bu terus-terusan menatap saya? Si bola kecil. Bolehkah aku memegang liontinmu? Itu dia. Benar-benar itu? Bibi, apakah kamu tahu siapa pemilik liontin ini? Bola kecil. Bisakah kamu memberitahuku? Siapa yang memberi kalung ini kepadamu? Ini milik ibuku. Yue Qing? Si bola kecil. Kalau ibumu tahu bahwa kamu masih hidup, dia pasti akan sangat senang. Dan Jenderal Su, Bibi, apakah Bibi kenal baik dengan ibu saya? kami adalah teman yang beda usia. Jadi, apakah Jenderal Su itu ayahku? Ayahmu bernama Su Changye. Dia sangat tampan. Kalau ayahmu tahu bahwa kamu masih hidup, dia pasti akan berlari secepat 8 ekor kuda. Apa maksudnya? Artinya, ayahmu tahu bahwa setelah ibumu meninggal, dan kamu juga menghilang, dia pun pergi ke perbatasan untuk menjaga perbatasan kerajaan Daiyue. Ibuku tidak meninggal.
Bagaimana kamu tahu? Yang Mulia Permaisuri, ada perintah dari Yang Mulia Raja. Tolong serahkan si kecil. Masuklah. Si Bola Kesil. Ingatlah, apapun yang terjadi di luar, kamu tidak boleh membuka pintu. Mengerti? Yang Mulia Ratu, tolong serahkan si Bola Kesil. Aku sudah bertahun-tahun. Di sini tidak ada anak kecil. Kalau begitu, jangan salahkan hamba jika bertindak kasar. Berani sekali. Aku adalah permaisuri dinasti Yue. Tanpa perintah Yang Mulia, aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani. Jeleda aku, Tunggu dulu. Kecuali jika aku sudah mati. Kalau tidak, jangan harap kalian bisa lewat dari sini. perintah Yang Mulia. Barang siapa yang melanggar perintah ini, Sikil jangan sekali-kali keluar. Kalau tidak, Ibu Xiaoyu akan mati sia-sia. Menteri Wei. Di mana si Bola Kecil dari keluargamu? Kenapa dia tidak ikut bersamamu? Dengan hormat, Yang Mulia. Kuku perempuan hamba. Hilang kemarin. Seluruh penghuni istana US sedang mencarinya. Hilang lagi. Yang Mulia. Kesehatan Yang Mulia sedang kurang baik. Negara tidak dapat sehari pun tanpa penguasa. Mohon kepada Yang Mulia melepaskan Pangeran Mahkota. Mengapa aku dikatakan sakit? Aku akan segera mengadakan sidang pagi besok. Mengapa kalian datang ke sini? Yang Mulia Pangeran Mahkota, mohon selamatkan anak kecil kami. Ayo, Baikara. Pangeran Mahkota, mari kita bicara sambil berjalan. Si kecil sedang diawasi oleh Yang Mulia Kaisar, tidak diketahui di mana keberadaannya, dan kemungkinan besar nasibnya tidak baik. Tembakan panah. Tembakan panah. Yue Xing. Yue Xing. Cepat pergi. Yue Xing. Paman Pangeran, jangan menangis. Belum genap 3 jam. Si kecil bisa menyelamatkan ratu. Ibu Suri. Xiao Yu. Si Bola Kesil. Yue Qing. Terkurung di Gunung Zijing. Kalian harus pergi menyelamatkannya. Ibu Suri. Si kecil sudah tidak berguna. Kenapa? Bukankah tadi dia sudah bangun?
Si Bola Kesil, daramu bukan obat mujarab. Yang Mulia Permaisuri telah diracuni oleh Kaisar. Sakitnya sudah sangat parah. Tadi itu hanyalah kilasan kehidupan terakhir. Maaf, aku telah membuatmu kehilangan ibumu. Yang Mulia Pangeran Mahkota, jangan bertindak gegabah. Jangan gegabah. Istri dan anakmu hampir kehilangan nyawa karena dia katakan patah. Jangan bertindak gegabah. Jenderal Su, sungguh berani. Istri dan anakku. Istri saya sudah lama meninggal karena persalinan yang sulit dan putri saya juga hilang entah di mana. Yang Mulia Pangeran Mahkota, jangan memancing amarahku. Jika raja dalam bahaya, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membelanya. Ayah, Ini putrimu. Xiaoyu, ini medan perang. Bagaimana bisa Anda membawa putri Anda ke tempat yang begitu berbahaya? Lihatlah baik-baik. Dia mirip siapa? Yue Qing, selamat ayah. Tebakanmu benar. panggil sekali lagi. Ayah, ayah, makan jeruk. Ayah, ibu benar-benar masih hidup. Qing Qing juga masih hidup. Kakek Liu berkata, untuk menyelamatkan ibu, dibutuhkan segel kerajaan dan pedang perunggu pusaka keluarga Su. Kakek Liu, kamu bisa muncul sekarang. Si bola susu kecil, ada apa denganmu? Karena ada ayah, jadi tidak peduli lagi dengan waktu tidur orang tua seperti aku ini ya. Kakek Liu, cepatlah muncul. Aku pernah bertemu ayahmu? Dulu, aku bahkan pernah tinggal sekamar dengannya. Ayah, ini dia kakek Liu. Kenapa aku merasa kamu agak familiar? Aku ingat sekarang. Kamu adalah ular kecil yang diselamatkan oleh Qing Qing. Tak heran dia selalu bicara padamu. Aku kira dia sedang bicara sendiri. Yue Qing hampir tidak bisa bertahan lagi. Kalian harus bergegas. Saya bola kecil. Sekarang ayahmu sudah pulang. Aku akan fokus menemani ibu. Jenderal Su, mohon Anda terus memerankan peran Anda dengan baik dalam drama menyelamatkan sang raja ini, agar saya bisa mendapatkan segel giok. Tidak masalah. Selama Qing Qing bisa diselamatkan, apapun yang harus kulakukan, aku siap. Mohon bantuan Yang Mulia Pangeran Mahkota. Yang Mulia, hamba terlambat datang untuk menyelamatkan Yang Mulia.
Xiao Yu. Selama bertahun-tahun ini, Anda terus mencari benda ini, bukan? Apa yang Anda lakukan? Kau orangnya Xiao Yu. Saya adalah suami Wei Qing. Saya adalah suami Wei Qing. Demi keabadian, kamu mengurung istriku. Setiap hari kamu meminum darahnya untuk mempertahankan hidupmu. Sekarang kamu juga ingin mengurung putriku. Yang mulia, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak punya akal sehat? Kalian semua sudah tahu. Tahu lalu apa? Segel Gyokini. Aku akan menghancurkannya. Aku tidak akan memberikannya kepada kalian. Ibu Suris, anakmu akhirnya membalas dendam untukmu. Ayah, bukankah ini rumahmu? Kenapa kita harus bersembunyi-sembunyi begini? Ibu, Ibu, aku membawa ayah untuk menyelamatkanmu. Qing Qing, Ayah, cepat gunakan pedang perunggu itu. Buka pintu kedua juga. Ayah, semangat. Ayah, ada apa ini? Apakah pedangmu palsu? Anak kecil ini cukup pintar. Mirip keluarga Sukihita. Suguan, apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini, aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Akhirnya aku bisa melihat darah keabadian Sang Kaisar. Cepat pergi. Kalian bukan lawannya. Ibu aku, paman pangeran mahkota, dan ayah pasti akan menyelamatkanmu. Kamu harus tetap bertahan. Hari ini, tak seorang pun di antara kalian boleh pergi. Terutama si kecil ini. Ada apa? Suguan, pedang perunggu itu sudah diakui tuannya. Apa kamu tidak tahu? Akulah satu-satunya pewaris keluarga Su. Akulah tuannya. Pedang perunggu itu adalah artefak kuno yang penuh dengan roh. Pedang perunggu hanya akan mengakui tuan yang diinginkannya, meskipun kamu mengorbankan tubuhmu. Itu pun tidak akan berguna. Ayahku adalah satu-satunya pemilik pedang perunggu. Cepat lepaskan kami. Anak kecil, jangan banyak bicara. Nanti aku akan membuat kematianmu lebih indah. Kaisar sama sekali tidak menyangka bahwa keinginan untuk hidup abadi berarti harus ke dalam tubuhnya sendiri.
Lepaskan dia. Aku ingin hidup abadi. Aku ingin hidup selamanya. Akulah penguasa alam semesta ini. Paman, kakek, Dua orang lagi yang datang mencari mati. Ternyata kamu, Betapa kejamnya. Yue Qing, aku minta maaf padamu. Ternyata belum bisa menahan iblis di dalam hati si kecil. mengapa kau membunuh kakek dan pamanku? Aku ingin kau membayar hutang darah ini dengan darah. Tebasan pedang ini untuk membalas dendam atas kematian kakekku. Tebasan ini untuk membalas dendam atas kematian pamanku. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada kalian. Cepat bangunkan dia, kalau tidak nyawanya terancam. Xiao Tuanzi, cepat berhentilah. Xiao Tuanzi, cepat ke sini ke ayah. Ayah, Serangga terbang! Serangga terbang! Siapa yang kamu rindukan? Bintang-bintang di langit meneteskan air mata. Mawar di tanah layu. Serangga terbang. Siapa yang kamu rindukan? Bintang-bintang di langit meneteskan air mata. Mawar di tanah layu. Serangga terbang. Sayang. Ibu. Sayang. ibu, Sayang. ibu. Akhirnya aku menemukanmu. Dan mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi diejek karena tidak punya ayah dan ibu. Sayang, ingatlah janji yang sudah kau buat pada ibu. Akan merawat ayah dengan baik. Bisa, kan? Ibu, Ada apa denganmu? Xiao Tuanzi, kamu tidak berguna. Ibumu sudah lama pergi. Dia hanya masih bernafas. Menunggu kamu dan ayahmu datang untuk berpamitan terakhir. Tidak, tidak. Darahku bisa menyuburkan segala sesuatu. Aku tidak mau ibuku mati.
Si bola kecil, kamu telah mengalahkan setan dalam hatimu. Misi kakekmu pun telah selesai. Semoga kamu bahagia di masa depan. Kakek Liu, kemana kamu akan pergi? Selamat tinggal. Si bola kecil. Berikut ini berita singkat. Pasangan terkaya Su Changye dan istrinya hari ini menemukan kembali putri mereka yang hilang 5 tahun lalu.